Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini aku akan membagikan tier list yang valid ya, yang sudah aku mainkan di game X Blade. Dimana di sini aku sudah main gamenya sampai 6 hari ya, dan di 6 hari ini aku sudah nyobain beberapa Beyblade dan aku sudah kelarin storynya ya, yang mungkin diantara kalian ada yang belum tamat storynya. Jadi di sini ada Beyblade yang sangat mengerikan, yaitu Flame Saka sama Blazing Leon yang punya 2 nyawa, dan ini benar-benar akan sangat susah untuk kalian kalahkan di Beyblade kalian yang standar ataupun mungkin CP-nya belum nyentuh 10.000 ya. Kalau kemarin sih aku kelarinya CP-nya 10.000 satu Beyblade doang dan 2-nya tumbal ya. Nah, di sini aku akan sharing ke teman-teman beberapa Beyblade yang wajib banget kalian punyai ya. Karena di sini ada beberapa Beyblade yang memang bagus animasinya, kekuatannya GG, tapi itu tidak akan membantu kalian untuk kelarin story, apalagi kelarin stage-stage yang cukup sulit. Di sini aja untuk di bagian street battle aku sudah sampai yang stage 3 tanpa Beyblade yang berlebihan ya. Jadi bener-bener aku kelarin ini ngandelin satu Beyblade yang memang ini harus ditaruh di tier atas paling tinggi. Oke, kira-kira tier listnya seperti apa? Let's go, kita masuk aja ke Beyblade yang paling atas tiernya. Untuk Beyblade yang paling kuat dan paling atas adalah Battlelord. Dia adalah salah satu Beyblade tipe Dark yang wajib banget kalian miliki. Terlepas dari elemennya dia apa, role-nya dia apa, pokoknya kalian wajib banget punya Battlelord ini. Karena Battlelord ini bisa banget untuk disuruh solo carry ya. Jadi dia itu bisa banget buat lawan langsung 3 Beyblade musuh walaupun CP-nya berbeda. Kemarin aku kelarin story CP-nya masih 10.000 loh ya. Ini jadi 16.000 karena skillnya sudah tak tingkatkan. Jadi kemarin aku pas kelarin story itu level skillnya cuman level 2. Dari mana aku bisa jadi level 3? Itu karena ada event login, dimana di sini aku dapat 100 item untuk skill core. Jadi mungkin kalian ada yang bilang, "Bang, kurang valid karena CP-nya tinggi." Ya, itu karena tadi aku naikin ya. Ya, aku naikin. Ini wajib banget kalian punya untuk tipe Dark ya. Jadi daripada kalian reroll cari Cerberus, itu Cerberus bener-bener nggak bisa solo squad. Jadi paling bagus sih Battlelord. Wajib ya Battlelord. Untuk yang Dark ya, satu-satunya Dark yang wajib kalian punyai ya Battlelord. Untuk Beyblade yang tipe light atau cahaya, kalian wajib banget punya Luminance. Luminance ini bagus banget buat kalian yang suka jadikan karakter yang jarak jauh ya. Ini kalian bisa cari, tapi kalian tidak wajib banget. Yang paling wajib itu Battlelord. Nah, Luminance ini bisa menjadi Beyblade second atau Beyblade kedua untuk tandemnya Battlelord ya. Jadi lebih bagus kalau kalian punya Luminance untuk jadikan Beyblade yang kedua di bahan upgrade kalian. Jadi kan nyari level ini susah kan? Nah, Beyblade yang wajib kedua yang kalian upgrade itu adalah Luminance. Wajib parah. Karena ini sustain-nya GG, damage-nya oke, mobilitasnya mantap, serangannya jarak jauh. Persis kayak Battlelord. Untuk Beyblade yang tipe api yang wajib banget kalian miliki adalah Blazing Leon. Nah, di tipe Beyblade api ini ada 2 rekomendasi yang wajib banget kalian miliki, salah satu aja ya. Jadi untuk api ini mereka itu bisa dibilang setara sih. Yang pertama Blazing Leon nih, Blazing Leon. Terus yang kedua yang wajib kalian miliki kalau nggak punya Blazing Leon, minimal banget punya Flame Saka. Ya, ini Beyblade yang emang gila banget damage-nya dan ngeburst parah. Mungkin kalian kalau pengen lihat kekuatan dari Flame Saka dan Blazing Leon, ya kalian langsung aja ke story, kalian langsung aja lawan boss battle-nya yang terakhir nih. Kalian langsung bisa lihat kekuatan totalitas dari Blazing Leon dan Flame Saka di combo ya. Dalam satu battle langsung pakai 2 api terkuat boy. Nggak ketar-ketir kah kalian kah? Ini aja susah loh, ini perfect win ya.
susah sih. Jadi buat temen-temen yang pengen punya Beyblade tipe api ya, salah satu ambil ya gacha di Blazing Leon totalitas sampai PT, atau kalian bisa upgrade Flame Saka saja, itu dia. Untuk Beyblade yang tipe air, kalian wajib banget punya Storm Shark. Nah, Storm Shark ini aku punya di akun kedua, dimana di sini dia itu persis gameplaynya mirip banget kayak Battlelord. Jadi dia itu mainnya tembak-tembak, habis itu bisa langsung nyerang pakai petir. Jadi damage-nya ini bakal menjadi double. Bisa dibilang ini adalah salah satu Beyblade yang burst damage-nya cukup tinggi. Jadi kalian bisa combo pakai skillnya ya. Ini aku contohin nih. Jadi di sini kalau kalian pakai Beyblade yang Shark ini, itu bener-bener gampang parah. Nah, di sini kan ada skill satunya yang charging. Nah, itu ada tembakannya juga. Dan di sini skillnya dia itu ada juga yang buat ngedodge, jadi terbang ke atas. Nah, itu bisa buat ngedodge serangan musuh. Nah, untuk kombonya yang ngeburst parah itu adalah ultimate sama skill satunya. Jadi kalian mainnya kayak gini. Ah ya, gila ya. Tuh, gila cuy. Ini damage-nya jadi double ya. Kill ditambah petir dan ini bakal sakit parah. Gampang banget kan, cuma nabrak-nabrakin. Oke. Terus misalnya kalau musuhnya ulti, ya udah tinggal dodge aja. Nah, gitu. Aku sudah punya Beyblade ini di akunku yang kedua dan aku sangat menikmati serangan-serangannya dan sangat gampang buat kelarin story ataupun stage-stage yang cukup sulit. Jadi untuk tipe Beyblade yang water tipe lainnya ya kayak Kaon ini kurang. Apalagi yang Trident ya, walaupun Trident di sini tipenya attacker, tapi menurutku yang paling ngeri Storm Shark. Ini yang paling valid ya. The best tipe water yang wajib kalian punya ya, Storm Shark. Ini bisa jadi Beyblade keempat ya yang terkuat ya, Storm Shark untuk di elemen water. Untuk Beyblade yang keempat yang paling kuat adalah Venom Hydra. Ya, salah satu Beyblade tipe nature yang sangat bagus banget. Cuman Beyblade ini itu adalah Beyblade yang persis banget kayak Cerberus tapi versi burst damage yang cukup luar biasa. Yap, di sini racunnya sangat gila banget ya. Jadi buat temen-temen yang suka banget Beyblade yang continuous atau DOT ya, ini dia. Salah satu Beyblade yang bagus banget. Ya mainnya DOT. Jadi kalian tuh harus nyentuh musuh. Nah langsung dapat racun. Racunnya itu semakin tinggi, damage-nya semakin sakit. Jadi stackingnya itu kalian tabrakin terus. Stackingnya mentok sampai 5. Tuh ya. Oh mentok. Gila bro. Dan di sini untuk racunnya itu bisa diledakin ya. Oh ya, jadi ledakinya itu pakai skill yang ini, yang gambar tengkorak. Jadi misalnya stackingnya udah 5, baru kalian ledakin, gitu cuy. Jadi bisa dibilang Beyblade ini itu nggak begitu sakit, tapi untuk di late game, jadi kalian itu harus ledakin racunnya ya, harus diledakin. Kalau misalnya kalian pakai skill 1 itu nggak meledak, oh nggak meledak dia. Jadi dia bakal nge-stacking terus-terusan, terus pakai ultimate juga nggak meledak. Jadi harus banget ini nih. Ah, harus banget skill ini. Jadi ketergantungan skillnya yang ini tuh membuat Beyblade ini tuh aku taruh di urutan keempat ya, karena mainnya agak lama, tapi damage-nya mantap sih. Daripada Beyblade tipe nature lainnya seperti Ancient Keeper, ini Defender yang nggak ada damage-nya. Jadi dia itu mainnya kayak pertahanan ya, jadi ngelamain match, kemudian di sini ngedebuff ya kayak gitu. Mending sih Venom Hydra. Jadi sorry banget buat fansnya Venom Hydra, aku taruh keempat. Dan kemarin banyak sih yang rekomendasiin Venom Hydra, Beyblade-nya bagus, damage-nya sakit. Tapi iya sakitnya itu di late game ya. Jadi untuk early, kalau misalnya ada musuh yang mainnya burst damage seperti Storm Shark, terus ada Beyblade yang tidak bisa disentuh ya, seperti yang kita tahu ada Beyblade yang susah dijangkau seperti Battlelord, Luminance, itu racunnya itu kagak bisa kita stacking tinggi-tinggi, jadi otomatis damage-nya bakal tetap kecil ya. Nah untuk Beyblade terakhir yang paling bagus untuk damage dealer yaitu Chronos Thunder ya.
kenapa aku taruh di terakhir? Karena Beyblade ini bener-bener nyusahin ya, asli. Walaupun memang damage-nya sakit, tapi aduh, skillnya gampang di dodge dan damage-nya itu nyebar ya. Jadi nggak bagus banget buat kita pakai. Mau ngeburst damage nggak bisa, mau kita CC atau cicil-cicil juga nggak bisa. Jadi ini bener-bener Beyblade yang tidak worth it banget ya Chrono Standard. Walaupun kombonya memang bagus. Nah, cara kombonya itu jangan main skill 1 ya. Ini skill 1 nih, nah nggak guna cuy. Nah, dia itu mainnya itu di bagian ultimate sama skill yang kedua ya, yang energinya 3. Jadi mainnya tuh gini cuy, ulti terus skill ini. Nah ya, jadi skillnya itu nembaknya bisa sampai 2 kali. Kalau misalnya kita cuman pakai skill yang ini, cuman meledak doang. Jadi damage-nya nggak ngeburst. Lebih ngeburst itu kayak gini, ulti tambahin ini. Gitu ya. Jadi GG banget cuy. Jadi ada satu skillnya dia yang nggak guna, kemudian combo skillnya mahal banget, dan damage-nya dia tuh nyebar cuy. Jadi nggak mesti kena musuhnya. Masa nge-skill tuh kayak gini tuh, lihat deh. Tuh, lihat, nggak kena kan? Tuh kan? Kita kalau nggak nabrak-nabrakin musuh, damage-nya nggak keluar yang kedua. Jadi emang emang gitu sih, damage-nya ngaco banget cuy. Terus nabrak-nabrak gini tuh. Kan ya gitulah ya, Chrono Standard ya. Jadi memang disarankan banget sih kalau kalian dapat reroll Chrono Standard menjadi Beyblade yang kedua, mending skip sih, mending reroll lagi ya. Jadi yang paling utama Battlelord parah, Battlelord. Nah, di sini aku bakal tunjukin ya ke teman-teman bahwa Battlelord itu memang menjadi Beyblade yang cukup brutal parah ya. Di sini kita bakal coba untuk kelarin sebuah stage solo Battlelord ya. Ini kan ada stage disuruh masukin 2 attacker. Oke, kita masukin ya 2 attacker ya. Attacker ini Blazing Leon, kemudian satu lagi ini. Nah, kita bakal main Battlelord only ya. Jadi bener-bener tak soloin nih demi mendapatkan 3 star. Battlelord itu bagusnya dia itu memiliki lifesteal, sama dia memiliki serangan yang bisa darahnya itu nambah, terus kita nyerang itu tanpa berkurang darahnya. Jadi benar-benar bisa dibilang itu kita menyerang tanpa menyentuh. Wah, ini luar biasa sih. Nih, aku tunjukin kombonya ya. Jadi buat bisa solo squad itu mainnya kayak gini. Nah, kalian main aja skill satunya yang nembak laba-laba. Nah, jika kalian sudah nembak pakai skill 1, di sini kan ada logo mata. Nah, saat ada logo matanya tersebut tuh, kita baru pakai ultimate. Karena kalau kita pakai ultimate dapat darah tuh, lihat ya. Ya, dapat darah. Kalau misalnya kita pakai ultimate tanpa logo mata, itu kita nggak bakal dapat lifesteal. Jadi benar-benar disarankan banget kita kalau mau ulti sedia 5 energi ya. Nah, gitu cuy. Tuh ya, lihat ya, dapat darah cuy. Bener-bener kita itu menyerang musuh tanpa menyentuh ya. Tuh lihat sendiri cuy. Ini satu Beyblade aja HP kita masih penuh. Kalau misalnya kita pakai Beyblade yang nyerangnya ngeburst, tembak-tembakan atau enggak tabrak-tabrakan, itu nggak bisa solo squad. Otomatis satu Beyblade kuat lawan 2 doang. Tapi kalau untuk Battlelord di sini kita bisa langsung lawan 3. Lihat ya, HP kita masih penuh ya. Lihat sih, skill 2 nya nggak usah dipakai. Skill 2 nya pakai ke musuh yang tipenya itu agresif, karena kalau kita pakai skill 2 kita dapat armor ya. Lihat nih, armor kuning ya. Ini bener-bener mainnya gampang banget tuh. Lihat, satu musuh habisan darah dikit banget parah cuy. Nih Beyblade yang kedua udah mainnya kayak gitu aja tuh, tembak. Nah, ini musuhnya agak agresif nih, mepet-mepet mulu. Nah, nanti kita kalau armornya habis baru kita pakai skill 2. Oh ya, tuh darah kita penuh lagi cuy. Tunggu, dia belum terlalu agresif. Oke, ini agak bahaya ya kalau agresif ya. Kalau agresif itu kita agak boros karena sering pakai skill 2. Tapi nggak apa-apa, nggak terlalu penting ya. Damage kita lebih sakit.
Tuh, lihat. Lihat kita main tuh bentar doang, cuy. Apalagi Battlord kalian yang kalian hyper carry, skillnya dimentokin, itu bakal sangat gampang banget sih. Oh ya, easy banget cuy. Kita pakai skill 1 aja kita juga dapat armor kok. Tapi armornya sebentar ya. Lebih lama itu armor yang di skill 2. Oh ya, gampang banget bro, bener-bener solo squad. Jadi buat temen-temen yang mau bikin stage-nya jadi 3 star, memang sangat wajib punya Battlord. Ini salah satu Beyblade yang wajib kalian miliki ya. Wajib ya, wajib parah bro. Reroll nggak dapat Battlord, aku saranin reroll lagi. Walaupun kalian dapat 2 Beyblade seperti Cerberus, Blazing Leon itu nggak bakal ngegendong kalian. Yang ngegendongnya ini cuy. Don ya. Ih, gampang banget cuy. Otomatis kita dapat bintang 3 dengan sangat mudah ya. Tuh, bintang 3. Ini sama dengan cara nanti kalau kalian mau lawan di bos terakhir. Nih, bos terakhir yang ini. 3.10 kalian harus punya 2 Beyblade yang cukup kuat untuk nahan Flame Saka untuk di awal ronde. Sampai Flame Sakanya sekarat baru kalian pakai Battlord. Jadi untuk awal pakai Battlord dulu lawan Katana Edge. Ini gampang banget. Ini loh, Flame Saka ini terlalu agresif bro. Jadi Flame Saka ini salah satu Beyblade ketiga terkuat yang bisa nge-counter Battlord. Karena dia tuh nge-charging terus, nerjang terus, itu nerjangnya bahaya sih. Jadi kita harus siapin 2 tumbal ya, 2 tumbal buat sekaratin Flame Saka. Jadi Flame Saka sekarat baru kita eksekusi pakai Battlord ya, kayak gitu. Ya, semoga membantu ya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kesulitan untuk kelarin story dan melawan musuh yang strong, ya kalian harus wajib memiliki Battlord itu doang. So, kita akan membuka salah satu Blade Random Box dari event ya sekalian. Kita gacha-gacha dikit. Oke, semoga aku dapet Shark Storm ya. Shark Storm itu GG banget cuy. Aku pengen punya Shark Storm. Kalau nggak Shark Storm, Flame Saka boleh lah, Flame Saka. Kalau Venom Hydra nggak begitu pengen sih. Aku pengen Beyblade yang ngeburst biar story sama daily-nya gampang. Tuh ya. Semoga dapat ya. Neo Dragon Eclipse no ya. Neo Dragon Eclipse nggak bagus sih. B aja. B aja ya. Oke, 1 2 3 Flame Saka. Oke, dapat dupe Battlord ya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Bersyukur. Battlord termasuk Beyblade andalanku ya, tapi nggak bisa diklik. Aduh. Oke, nggak apa-apa ya. Kita ini nggak bisa di limit break. Hah? Wih, real, for real bro. OMG. Ini ada beberapa tombolnya kagak bisa diklik, kocak. Developer tolong ya dibenerin ya. Battlordku mau bintang 6. Ya udah. Oke, so gitu aja untuk videonya. Semangat ya buat teman-teman yang mau kelarin story. Semoga kalian dapat Battlord. So thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe juga ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.